Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mila Susanti dari kelas PGMI 4B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Qasim Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ke-8 mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan tentang sertifikasi guru, organisasi profesi, dan etika guru dalam pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas profesional dalam mengajar di jenjang pendidikan tertentu setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. Menurut Mulyasa, pada hakikatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang telah memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi dan tujuan sekolah pada khususnya, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Selanjutnya yaitu dasar hukum sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, panel, lokakarya, dan simposium. Namun sertifikat kompetensi itu diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau satuan lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan lembaga pendidikan tinggi keguruan maupun yang berasal dari perguruan tinggi non-kependidikan yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non-kependidikan sebelum mengikuti ujian sertifikasi dipersyaratkan harus mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di lembaga perguruan tinggi kependidikan. Selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup sertifikasi. Sertifikasi guru menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Dengan cara ini diharapkan dapat diketahui kelayakan seseorang yang menyandang predikat sebagai guru profesional. Dalam hal ini, program sertifikasi yang diterapkan untuk pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru, juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru tersebut. Materi yang kedua yaitu organisasi profesi. Organisasi adalah satu kebersamaan dan interaksi saling ketergantungan antara individu-individu yang bekerja ke arah tujuan yang bersifat umum dan hubungan kerjasamanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Sedangkan profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan kepada masyarakat kepadanya. Hal ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri mereka, menentukan standar mereka sendiri, mengatur bagaimana dan apa syarat bergabung di dalamnya, serta mengatur standar perilaku para anggotanya. Ketentuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam satu kode etik profesional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan diri melalui organisasi profesi. Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel-personel lain di sekolah. Sedangkan jabatan profesi adalah suatu sebutan yang didapat seorang guru setelah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama dalam bidang keahlian tertentu. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu meningkatkan keahlian menjadi seorang guru yang profesional, salah satunya melalui organisasi profesi. Baik dengan mengikuti apa yang menjadi peraturan dari organisasi tersebut atau dengan cara sendiri.
Misalnya kita dengan mengikuti pelatihan pendidikan, pelatihan penelitian, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu etika guru dalam pendidikan Islam. Pentingnya etika adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh seorang calon pendidik sebelum mendidik, yaitu adalah belajar etika atau belajar adab. Banyak sekali atsar yang menerangkan bahwa para salaful ummah mengatakan belajar adab kemudian baru belajar ilmu. Hal ini menuturkan akan pentingnya etika dalam belajar dan mengajar. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya manusia dalam bertingkah laku. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai dan hidup. Seorang guru dalam pendidikan agama Islam itu disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, serta mu'adib. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian ilmu filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, guru sebagai mu'alim. Guru sebagai mu'alim berarti guru sebagai barometer pengetahuan seorang murid. Walaupun dalam prakteknya antara guru dan murid adalah saling memberikan informasi. Yang kedua, guru sebagai mu'adib. Guru sebagai mu'adib adalah guru sebagai teladan atau disebut dengan kata uswah dalam bahasa Arab yang memiliki arti seorang guru adalah sebagai cermin bagi seorang murid dalam berinteraksi. Guru dilihat dan dicontoh oleh muridnya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pendidik atau murabbi atau juga disebut dai. Merupakan sosok manusia beriman yang berfungsi membimbing, mengarahkan, menunjukkan, mengajak, menyediakan kondisi-kondisi yang membuat peserta didik menyiapkan dirinya untuk mencapai tujuan hidup yang menjadi fitrahnya. Baiklah, selanjutnya ada 10 etika yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, mengikhlaskan ilmu untuk Allah. Yang kedua, jujur dalam segala ucapan dan tindakan. Yang ketiga, serasi antara ucapan dan perbuatan. Yang keempat, bersikap adil dan tidak berak sebelah. Yang kelima, berakhlak mulia dan terpuji. Yang keenam, tawadu. Yang ketujuh, pemberani. Yang kedelapan, bercanda bersama anak didiknya. Yang kesembilan, sabar dan menahan emosi, serta menghindari perkataan yang keji dan tidak pantas. Kesepuluh, berkonsultasi dengan orang lain. Oke, sekianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.